Selamat sore rekan-rekan anak muda dimanapun kalian berada. Mari sore ini sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini sama-sama Tuhan kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu hadir Tuhan dan melawat setiap kami. Kami alaskan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita buka suara kita tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun anginku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan.
Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami rindu lewat-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Bapa dalam surga, kami bersyukur sore hari ini Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara melalui kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua Tuhan. Setiap yang mendengarkan Tuhan, kiranya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Kami akan mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita meluangkan beberapa menit ke depan, firman ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada sore hari ini saya akan beri judul yaitu Penuh dengan Roh Kudus. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dalam konteks di dalam ayat ini judul perikopnya yaitu hidup sebagai anak terang. Dan di sini ada beberapa nasihat dari Rasul Paulus sebagai hidup di dalam terang, hidup sebagai anak terang, yaitu salah satunya di ayat yang ke-18 kita bisa baca, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur. Di sini jelas dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah, minum anggur adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu. Ya, minum anggur, sebuah tradisi Yahudi. Nah, di dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru kita melihat tradisi minum anggur ini sering dilakukan. Ya, sering dilakukan. Nah, mereka minum anggur ya, di dalam acara-acara tertentu. Ya, contohnya ketika ada pesta, ketika ada perjamuan, dan ketika ada sebuah acara, minum anggur ini adalah sebuah tradisi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kan saya mau sampaikan bahwa ada begitu berbagai macam ya jenis air anggur, ada berbagai macam jenis kualitas anggur pada zaman itu. Nah, paling sering dipakai yaitu anggur yang mengalami suatu fermentasi. Ya, anggur yang mengalami suatu fermentasi ya, yang di sana menghasilkan kadar alkohol yang tinggi. Nah, ketika fermentasi anggur ini sudah dihasilkan, dia akan menghasilkan kualitas minuman anggur yang bagus. Dan hal ini berfungsi untuk kesehatan tubuh, mungkin buat penghangat tubuh, mungkin buat obat-obatan, dan mungkin juga pada zaman itu dibuat untuk menenangkan diri. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita lihat minum anggur adalah sebuah tradisi. Dan ketika kita mengkonsumsi anggur itu terlalu banyak dengan kadar alkohol yang tinggi, ya, ini akan menyebabkan seorang itu akan menjadi mabuk. Saudara tahu orang yang menjadi mabuk, ya, mabuk di sini. Mabuk bukan bobok ya. Mabuk bukan bobok. Nah, kalau kita melihat ya orang yang kebanyakan minum anggur ini
ya yang kadar alkoholnya tinggi akan menjadi mabuk. Dan mabuk ini adalah, di sini saya mencatatnya, adalah hilangnya kesadaran diri seseorang akibat minuman keras. Hilangnya kesadaran diri. Ya, orang akan kehilangan kesadaran. Nah, mereka akan susah mengendalikan dirinya. Ya, kehilangan kesadaran. Ya, mereka nggak tahu dirinya sendiri. Ya, jalan sempoyongan. Ya, ngomong belibet ke sana kemari. Ya, ditanya rumahmu di mana, jawabnya nyasar kemana-mana. Inilah orang-orang yang mabuk anggur. Ya, inilah orang-orang yang dikuasai, dikendalikan oleh minuman anggur yang fermentasi, yang kadar alkoholnya tinggi. Nah, hal ini yang coba Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat, jangan kamu minum anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Nah, dikatakan di sini, ketika orang dipengaruhi, tadi saya sudah bilang, anggur ya kehilangan pengendalian dirinya. Dan akibatnya orang tidak akan pikir panjang ketika melakukan sesuatu. Ya, dampak yang serius, ya, dia akan mengalami suatu kekerasan terhadap orang lain. Ya, dia akan melakukan sebuah kriminal pada orang lain, kejahatan, perkosaan, dan hal-hal buruk lainnya ketika dia dipengaruhi alkohol, ketika dia dipengaruhi anggur yang kadar alkoholnya tinggi. Nah, di sini di dalam Amsal 20 ayat yang ke-1 di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, minuman keras membuat kurang ajar. Ya, ribut. Bodohlah orang yang minum sampai mabuk. Ya, dikatakan orang yang minum sampai mabuk, dikatakan firman Tuhan itu adalah hal yang bodoh. Ya. Jadi secara kesimpulan saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua, jadi kesimpulan orang yang mabuk anggur adalah orang yang kehilangan kesadarannya akibat minum minuman keras, ya, menimbulkan sifat yang jahat. Ya. Menimbulkan sifat yang jahat. Hal inilah yang Paulus nasihatkan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada setiap kita. Untuk sampai orang itu menjadi mabuk, ya, untuk orang itu sampai menjadi mabuk dibutuhkan ya bergelas-gelas cangkir. Artinya apa? Kalau hanya sekedar minum secangkir sih tidak apa-apa. Ya. Sebatas wajar itu tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita melihat ketika kita mengkonsumsinya terlalu banyak di luar batas wajar, akibatnya orang itu akan menjadi mabuk. Nah, di sini ada satu pelajaran yang saya mau ingatkan kepada setiap kita. Perhatikan apa yang kita konsumsi. Ya, perhatikan apa yang kita konsumsi. Untuk sampai mabuk, ya, orang itu mengkonsumsi anggur melebihi batas wajar. Dan di sini yang menjadi perenungan kita bersama-sama pada sore hari ini, yaitu perhatikan apa yang kita konsumsi. Sesuatu yang melebihi batas wajar, sesuatu yang melebihi batas aturan itu akan menimbulkan suatu masalah. Ya, contohnya ketika kita mengkonsumsi katakanlah setiap hari kita makan
telur, setiap hari makan Indomie, setiap hari makan hal-hal yang tidak bergizi, itu dilakukan terus-menerus dalam jumlah yang banyak, itu akan menimbulkan kesehatan kita akan terganggu. Mungkin kepala kita akan bonongan. Saudara tahu bonongan ya? Mungkin rambut kita akan keriting. Ya, kepala kita akan benjol karena kebanyakan makan telur. Ya, jadi saya mau sampaikan pada setiap kita, sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan satu permasalahan. Nah, contohnya ketika kita di rumah, apa yang kita konsumsi setiap hari? Atau apa yang kita konsumsi? Kalau kita mengkonsumsi hal-hal beracun, mengkonsumsi hal-hal yang tidak berguna, ya, berita-berita hoak kita konsumsi, ya, setiap hari dalam kehidupan kita, berita-berita menakutkan, berita-berita menyeramkan, itu akan membuat kapasitas iman kita menjadi berkurang dan iman kita menjadi tumpul di dalam kita mengiring Tuhan. Perhatikan apa yang kita konsumsi, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itu tadi ketika kita mengkonsumsi secara berlebihan, dampaknya akan kembali dalam kehidupan kita. Ya, batasi diri Anda untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu. Batasi diri Anda untuk mengkonsumsi hal-hal yang membuat Anda tidak bertumbuh secara iman. Mungkin melalui media sosial, ya. Mungkin apapun media sosial yang hari ini yang ada, ya, baik Facebook, Instagram dan sebagainya. Ya, kita melihat banyak sekali media-media itu, ya. Yang saya mau sampaikan, batasi itu semua. Kalau itu memang berguna, kalau itu memang membangun, tidak satu masalah. Tetapi kalau kita konsumsi itu secara berlebihan dan menimbulkan sifat-sifat yang jahat, menimbulkan hati yang jahat, ya, itu sangat berbahaya. Itu akan merugikan kita, merugikan orang lain, terlebih akan mempermalukan nama Tuhan. Ya, kita sibuk dengan statusnya orang. Ya, kita sibuk dengan lihat statusnya istrinya orang mungkin, ya. Kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, ini sangat berbahaya. Apalagi kita anak-anak generasi, anak-anak muda di zaman sekarang. Ya, perhatikan apa yang kita konsumsi. Kalau itu memang tidak perlu, kalau itu memang tidak penting, jangan dilakukan. Karena itu akan melukai seseorang, melukai saudara sendiri, dan terlebih menyakiti hati Tuhan. Ya. Jadi jelas firman Tuhan katakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Tetapi dikatakan penuhlah oleh Roh Kudus. Penuhlah oleh Roh Kudus. Ya. Ini sangat penting sekali. Ini bukan sekedar nasihat. Namun ini adalah sebuah perintah yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan, dan harus kita kejar sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu kewajiban, ini bukan suatu pilihan. Tapi ini adalah hal yang mendasar yang harus kita kejar, yang harus kita dapatkan. Yaitu apa? Kita ini penuh dengan Roh Kudus. Ya. Di dalam Matius 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara, saya mau ingatkan, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena apa? Karena manusia ini banyak sekali kelemahan. Ya, dikatakan roh memang penurut, tetapi daging kita ini lemah. Ya.
Sedang sering kali kelemahan-kelemahan di dalam daging ini akan menyeret kehidupan kita di dalam dosa, akan menjauhkan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita banyak kelemahan. Dan kita tahu keinginan daging di dalam Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut. Segala keinginan daging arahnya ujung-ujungnya adalah menuju maut. Mari kita mau hari-hari ini sebuah perintah bagi setiap anak-anak Tuhan, generasi muda, ya. Kita mau penuh Roh Kudus karena apa? Di dalam kehidupan kita, daging kita ini banyak sekali kelemahan yang akan menyeret kita di dalam dosa, yang akan menyeret kita di dalam suatu kebinasaan. Manusia banyak kelemahan. Dan Roh Kudus ini di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita harus menyadari, kita harus jujur bahwa daging kita ini banyak kelemahan yang akan menuntun kita pada satu kebinasaan. Entah itu melalui mata kita, entah itu mulai mulut kita, tangan kita, ya. Tetapi dengan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu akan membantu segala kelemahan kita. Akan membantu kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya kita bisa hidup menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu sebagai anak muda ada begitu banyak pilihan-pilihan di sana. Kadang-kadang kita ada di dalam persimpangan jalan, bingung memilih antara baik dan jahat. Namun ketika kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ketika kita penuh Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kemampuan yang dahsyat sehingga kita memilih dengan bijaksana. Kita akan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ini akan penting di dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Saya percaya setiap kita yang mendengar ada pesan khusus. Pesan khusus Tuhan sore hari ini bagi kita. Mungkin firman Tuhan ini kelihatan sederhana. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mau berbicara sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jika ada sesuatu yang kita konsumsi yang tidak berguna hari-hari ini dan itu menimbulkan sifat yang jahat, kita mau buang itu di hadapan Tuhan. Kita mau penuh dengan Roh Kudus karena Roh Kudus mengcover kehidupan kita sehingga kita berjalan melalui kehidupan hari demi hari, ya, mengiring Tuhan dengan berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, hidup bijaksana dengan Tuhan. Karena sebab itu penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kiranya renungan pada sore hari ini dapat memberkati saudara dan saya, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini, ya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus terus tuntun kami, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Kiranya roh yang dahsyat itu melawat, memenuhi setiap pribadi, kepada setiap anak-anak Tuhan. Kiranya kehidupan kami, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami dimampukan menghadapi hari-hari yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, dan kami mengucap syukur. Kami akhiri
firman Tuhan pada sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah